Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas belajar di luar kelas hari ke-7. Nah, temanya adalah tentang Bimba A-I-U-E-O interview. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Bimba A-I-U-E-O interview? Jadi Bimba A-I-U-E-O interview ini adalah bimbingan minat belajar anak secara interaktif video online. Jadi ini secara jarak jauh menggunakan Zoom, Google Meeting ataupun WhatsApp video. Nah, pertanyaan kedua, apa perbedaan Bimba interview dengan Bimba tatap muka? Jadi Bimba interview itu dilakukan secara jarak jauh menggunakan media sosial. Kalau tatap muka itu dilakukan secara langsung bertemu dengan anak di instansi Bimba, institusi Bimba. Kemudian yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba A-I-U-E-O interview? Jadi totalnya itu ada 40 menit. Jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A-I-U-E-O interview 30 tambah 10 menit. Jadi 30, yang 5 menit pertama itu adalah pembukaan, 20 menitnya adalah kegiatan inti, 5 menitnya adalah penutup, dan 10 menit itu tambahan adalah evaluasi kepada anak atau murid. Nah, untuk yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasinya? Nah, untuk kegiatan awal itu pertama berdialog dengan anak, tanyakan kabar, menyapa anak. Kemudian yang kedua adalah semangat, tepuk semangat. Dilanjut dengan yel Bimba, jari jempol, dan doa sebelum belajar. Durasinya itu 5 menit. Kemudian 6, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Di kegiatan inti itu bermain baca-bacaan dan mengerjakan modul yang telah ditentukan, itu totalnya ada 20 menit. Yang ketujuh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasinya? Di kegiatan penutup itu lagu pulang sekolah dan berdoa sesudah belajar, durasinya 5 menit. Nah, kemudian yang ke-8, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba interview? Nah, untuk hal mendasar adalah kita wajib menerapkan metode Bimba, fun learning, individual system, dan juga small step system. Dan semuanya itu dilakukan ketika kita memberikan anak mengerjakan modulnya, bermain baca-bacaan, berdialog, ataupun berbahasa Bimba. Dan untuk menjadi prioritas adalah menumbuhkan minat belajar dan minat baca pada anak. Seperti itu. Kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O interview? Prioritasnya adalah mengerjakan modul Bimba, tiket Bimba, berbahasa Bimba, kemudian juga bermain baca-bacaan, seperti itu. Kemudian yang 10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Itu dilakukan setiap 5 menit sekali, minimal 5 menit sekali. Kemudian kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas, yakni pada saat mengarahkan anak dalam mengerjakan modul ataupun tiketnya. Nah, untuk yang ke-12, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Seperti pada saat mengarahkan anak untuk aktif, kita lihat di situ juga bagaimana ekspresinya si anak, bagaimana afeksi si anak, sehingga ketika kita tahu bahwa anak itu sudah menurun semangatnya, kita berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali. Kita melakukan pengendalian pada si anak, menjaga semangat belajarnya. Seperti itu juga untuk fokus pada proses bermain sambil belajar. Jadi sesuai kesukaan dan kemampuan sang anak. Kemudian yang ke-13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Yang pertama adalah evaluasi dari kognitif si anak. Kita wajib tahu sejauh mana kemampuan anak pada saat memberikan modul ataupun tiketnya, supaya ke depan kita bisa tahu apakah tetap pada modul yang sama atau ke modul yang baru. Kemudian dari segi afektif ataupun perasaan si anak, apakah senang atau tidak senang. Kalau misalkan tidak senang, kita berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali. Kemudian dari psikomotorik, kita lihat dari segi
mewarnainya, menulisnya, dan adapun berdialognya sama kita, seperti itu. Nah, sekian tugas belajar di luar kelas hari ke-7. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.